Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Nikhan TV dalam program Kisah-Kisah Islami. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan kepada sahabat salawat Nikhan TV sebuah kisah yang mengantarkan kita kepada cerita 1001 malam. Namun sebelum kami membahas dan menceritakan bagaimana kisah Abu Nawas, maka pada kesempatan ini terlebih dahulu kami menyampaikan biografi kecil Abu Nawas. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan Bilhani Al-Hakami. Dilahirkan pada 145 Hijriah di kota Ahvaz di negeri Persia atau sekarang disebut Iran. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya, Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 malam. Ayahnya, Hani Al-Hakam, merupakan anggota Legiun Militer Marwan II, sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil, Abu Nawas sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah atau Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh perilaku kontroversial yang membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khasanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sajak-sajaknya syarat dengan nilai spiritual di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan. Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Yakub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muqtamir bin Sulaiman, Yahya bin Said Al-Qattan, dan Azhar bin Sa'ad As-Samman. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habab Al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik kepada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz, lalu ke Kufah. Di Kufah, bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad, di pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun, karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah, puisi-puisinya pada masa itu berubah, cenderung memuja dan menjilat penguasa. Dalam Al-Wasit bil Adabil Arabi wal Tarihi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun al-Rasyid. Melalui musikus istana Ishaq al-Wausuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khasanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya,
Suatu ketika Abu Nawas membaca puisi kabilah Bani Mudar yang dianggap menyinggung khalifah. Tentu saja khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, Hasib bin Abdul Hamid al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rasyid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Memang pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat, tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun al-Rasyid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegemerlapan dunia. Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi yang justru membawa keberkahan tersendiri bagi Abu Nawas. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian di akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah, ada pula yang menyebutkan 195 Hijriah atau 196 Hijriah. Sementara yang lain tahun 198 Hijriah. Ia dimakamkan di Suniji di jantung kota Baghdad.